Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faras terakhir ini ya. Jadi sekarang masuk ke tahrirat ya, Mbak. Ustaz. Ya, silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahrirat. Amma ta'rifut tahrir istilahan 'indal qailina min ahlil qiraati fahuwa tanqihul qiraah min ayyi khata'in aw khalalin wa yaqsuduna bidzalika tamayyuzil auja auju ha wa turuqa warriwayati an ba'diha wa adama ikhtilatiha fil adai hatta la yaqa'il qari'u fitalfiq. At-tahrirat yang adapun pengertian dari tahrir secara istilah para ahli qiraah adalah menjernihkan bacaan dari kesalahan dan kekurangan. Dan yang dimaksudkan dengan hal tersebut adalah membedakan wajah-wajah, membedakan cara membaca dan retoriknya dan periwayatan dengan yang lainnya, dan tidak mencampur dalam pelaksanaannya sampai seorang qori tidak jatuh pada talfik. Campur adukan. Ya. Baik. Nah, ini kita ngebahas tentang tahrirat ya. Ada istilah tahrirat. Ya. Tahrirat atau yang biasa kita kenal nanti formasi gitu, Mbak. Formasi cara baca ya, atau susunan cara baca begitu, Mbak. Ya. Misalkan kalau riwayat Qalun gitu ya. Riwayat Qalun kan kalau ketemu munfasil ya, dengan minjama misalkan urutannya mana ya, seperti itu. Kemudian nanti kalau ada munfasil ketemu minjama, ketemu taurah, mana yang wajah yang diperbolehkan dan mana yang dilarang gitu. Nah, itu kurang lebih gambaran tentang tahrirat. Nah, jadi di sini dimaksudkan bersih atau terhindarnya bacaan dari segala bentuk kesalahan dan ketidaksesuaian begitu ya. Nah, itu karena kita sudah mengurutkan supaya rapi, begitu, supaya tertib, sehingga kelihatan mana yang boleh dan mana yang tidak. Nah, itu namanya tahrirat. Atau ada juga sebagian mengistilahkan hur ya artinya bebas gitu ya. Itu pembahasan bebas, maksudnya bebas artinya di luar bahasan syatibiyah gitu, atau di luar bahasan kaidah usul dalam kitab-kitab usul ya. Kalau qiraat sab'ah atau 7 qiraat itu kan dari syatibiyah ya, matan syatibiyah akhir Sulaiman. Kemudian juga ada yang 3 qiraat lagi dari kitab Ad-Durrah gitu. Nah, kalau di situ tidak dibahas gitu, Mbak. Ya, tidak ada pembahasan secara khusus terkait dengan ini. Ya. Nah, maka ini ditambahi begitu. Ada ulama-ulama yang belakangan. Kenapa bisa terjadi demikian? Ya karena memang dulu ya kebiasaan para ulama ahli qiraat begitu ya. Nah, kemudian juga para praktisi qiraat zaman terdahulu itu membaca ya satu riwayat, satu tarik, 1 sampai khatam gitu tradisinya. Gitu. Baca satu persatu terus, gitu. Satu wajah. Gitu. Jadi nggak dijama istilahnya. Ya. Bacanya satu aja. Kalau kolun
ketemu nanti wajah ini, ya udah bacanya yang itu aja. Ya, jadi apa namanya, dia memang betul-betul di luar kajian usul, ya, di luar kajian usul. Tapi nanti kalau di sini di usul nerot ya akan disinggung tahrirat, ya. Nah, akan disinggung tahrirat ya karena tadi ya di antara manfaatnya apa namanya untuk lebih memudahkan, gitu ya. Nah, tadi kalau zaman dahulu itu satu persatu itu butuh waktu yang lama ya, Mbak. Sedangkan kondisi ya sekarang gitu ya, itu kan orang punya banyak aktivitas gitu ya. Kalau murojaah juga kadang nggak sempat, syukur masih bisa murojaah, kadang juga nggak murojaah. Gitu ya. Nah, maka untuk memudahkan dijamak saja, digabungkan. Toh juga banyak bacaan-bacaan yang mirip. Nah, sehingga muncullah kaidah-kaidah tahrirat. Nah, tahrirat ini dari mana sih awal munculnya? Waktu itu pernah ada yang menanyakan, siapa sih yang menyusun kaidah ini, kalau ini dibaca ini nanti kemudian bacanya ini wajah yang boleh, ini wajah yang nggak boleh gitu ya. Nah, maka kita katakan ya populernya istilah tahrirat ini ya atau pengamalan tahrirat ini adalah pada masa Al-Imam Ibnu Jazari. Ya. Al-Imam Ibnu Jazari. Di sini disebutkan referensinya yang kitab Minhaj Ibnu Jazari fi Kitabih Nasr. Jadi dalam kitab An-Nasr beliau sudah mulai menyinggung masalah tahrirat. Ya, maka kita nisbatkan terkait dengan tahrirat atau formasi cara baca, ya mana yang dibaca terlebih dahulu, mana yang dibaca kemudian, mana yang dilarang dibaca, mana yang boleh dibaca, begitu ya. Nah, itu awal mula adalah Al-Imam Ibnu Jazari yang jelas, artinya apa namanya ada ya di beberapa referensi juga ada, di antaranya kitab At-Tahriratu Ta'rifuhu, kemudian apa namanya Wadilaluhu kalau tidak salah ya. Nah, pokoknya yang judulnya kitab At-Tahriratu, memang ada khusus itu. Kita menyebutkan di situ memang Al-Imam Ibnu Jazari ya banyak memberikan apa namanya susunan-susunan kaidah-kaidah bagaimana cara membaca yang benar. Nah, ini juga memang salah satunya ya tadi selain manfaat untuk lebih menyingkat waktu ya, Mbak, karena kondisinya memang manusia sekarang dengan manusia zaman dahulu berbeda begitu ya. Nah, tadi jadi lebih simpel, lebih sederhana, jadi nggak terlalu memakan waktu yang sampai berpuluh-puluh tahun gitu ya untuk membaca semuanya gitu. Nah, selain itu juga manfaatnya tahrirat itu yang kedua adalah menghindarkan dari talfik gitu. Apa itu talfik? Yaitu mencampur adukan ya beberapa jalur periwayatan, baik toriknya ataupun riwayatnya. Ya, walaupun sebagian ulama ya, sebagian fuqaha itu memperbolehkan, Mbak. Ya, memperbolehkan dalam artian gini, itu kan sama-sama bacaan Rasulullah, masa sih nggak boleh. Dalam satu ayat potongan waras, potongan kolun, potongan Ibnu Katsir maksudnya gitu ya. Ada yang memperbolehkan gitu ya. Atau dalam satu surat gitu ya. Disebutkan beberapa surat dengan bacaan seperti itu. Maka apa namanya? Dalam hal ini jalurnya jadi nggak jelas gitu ya. Kalau yang dikatakan boleh begitu ya, diselip-selipkan dengan riwayat yang lain atau diselipkan dengan tarik yang lain atau nyampur lah ibarat. Kalau yang sekarang ya, contoh kasusnya kalau nggak salah kita pernah singgung kemarin ya, bahwa kita biasanya ngikut murotal siapa gitu ya. Misalkan Sesudes gitu ya. Sesudes itu kan pakai jalurnya bukan Satibiyah. Nah, kita niru, tapi banyak kaidah-kaidah yang kita baca selain Qasr Munfasil itu yang Satibiyah itu kan berarti udah nyampe. Dan ini dikatakan para ulama ahli tajwid dan qiraat ya haram hukumnya gitu. Ya. Ya, seperti Al-Imam An-Nuwairi gitu ya mengatakan bahwa hukum talfik ini mencampur adukan riwayat tarik gitu ya. Hukumnya ada haram, makruh, kemudian muaibun. Haram artinya ketika sudah tahu, sudah belajar, tapi masih tetap ya. Makruh ya artinya masih dalam proses belajar lah ya.
Nah, mut'ib ini bagi yang memang tidak memungkinkan sama sekali dan memang tidak tahu. Nah, seperti itu. Nah, tapi tetap sama saja hukum talfik itu tidak ada yang baru. Maka tetap baca sesuai dengan riwayatnya, tariknya seperti itu. Dan diusahakan jangan mencampur gitu ya. Nah, oke. Sudah jelas Mas sampai di sini? Ya, Ustaz. Ya, jadi tadi tahrirat itu fungsinya memang yang di sini disebutkan urutannya jelas. Oh ini tadi sudah dibacakan enak ya. Berarti bacaan selanjutnya. Itu namanya tahrirat. Ya. Oke, kita lanjut yang berikut. Al-fathu huwa fathul mimi hala huwa fathul fammi halan nutqi bil harfi duna tajafil faktaini wa tas'adul hawa'u li'a'la ma'a li'a'la ma'al alifat. Al-fath adalah membuka mulut pada ketika mengucapkan huruf tanpa terbuka lebar, Ya, tanpa terbuka, tanpa terlalu membuka mulut begitu. tanpa terlalu membuka mulut dan naiknya udara ke langit-langit, ke atas Iya, ya. iya ke atas. Bersamaan dengan alif suara huruf alif Alif gitu. ya, alif mati ya. Dengan Nah, mati. ya. Atau alif saja juga cukup. Ya, jadi ini al-fathu sebetulnya kalau ditanya fathah itu apa ya insya Allah sudah tahu ya. Fathah ya pasti dibacanya a, ba, ta, sa gitu ya. Nah, itu al-fath. Hanya disinggung kenapa? Karena nanti akan menyinggung masalah imalah itu. Oke. Jadi fathah itu betul-betul sempurna ya, tapi tidak berlebihan. Mukammalan min ghairi matakallufin. Ya, mukammalan sempurna, sudah komplit gitu ya, full. Ya. Sehingga apa namanya? Di sini ketika mengucapkan fathah ini ya, dia sempurna ya, full, tapi tidak berlebihan. Min ghairi matakallufin gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian bilut fifinut juga lembut dalam pengucapannya bila ta'asufi dan tidak asal-asalan, tidak mengabaikan kaidah-kaidahnya gitu ya. Nah, gitu. Ini fathah. Nah, dikatakan oleh Imam Abu Amr Ad-Dani fathul Arabi fathun wasat. Fathahnya Arab artinya Arab yang zaman Nabi ya gitu ya. Saat diturunkannya Al-Qur'an, bukan Arab yang sekarang yang nggak tahu Arab yang mana gitu ya. Nah, itu dikatakan fathul Arabi fathun wasat. Fathahnya Arab itu adalah fathah yang pertengahan sedang aja. Jadi cukup membuka saja, tidak sampai apa namanya membuka mulut berlebihan, itu cukup dibuka saja. A gitu ya. Nah, karena kasrah itu I gitu ya. Nah, kemudian dhamma U. Jadi sempurna dalam pengucapannya gitu ya. Dan tidak memaksakan terlalu berlebihan dalam beberapa huruf yang memang masih belum mungkin. Jadi memang sudah mahir. Baik. Kemudian fathah tadi ya, insya Allah sudah bisa dipahami. Ya, berikutnya al-imalatul kubra. Al-imalatul kubra antanhuwa bil fathir qaribatan minal kasrah wa bil alifi qaribatan minal ya wa yatajannabu fil imalatil mahaddatil qalbil khalisi wal isba'il mubalaghi fihi. Imalah kubro adalah menyampingkan. Kenapa? Antanhu Hmm. tepat.
Ya kita bisa katakan pengucapan ya yang mendekati fathah, mendekati ke arah kasroh gitu. Bil fathati fathah, kemudian condong ke kasroh juga. Nah, terjemahan mudahnya begitu ya. Pengucapan fathah yang condong ke kasroh, Ya, dan atau pengucapan antara fathah dengan kasroh juga bisa. Ya. pengucapan antara fathah dengan kasroh dan antara alif dengan ya. Ya. Dan menghindari dan pada imalah ini menghindari menjauhi dari ya wa yatajannabu fil imarati al mahdhah, imalah yang benar ya, artinya yang murni imalah gitu ya. Ya. Wal isba al mubalaghah, dan yang berlebih-lebihan begitu ya maksudnya. Ya. Di sini ada footnote-nya di sini nomor 2. Oh ini dari rujukannya. Artinya jangan terlalu berlebihan dalam mengimalahkan begitu ya, memiringkannya. Ya. Baik. Jadi oh ya, waktu samanya belum. Waktu sama al imalatul kubra, al imalatul mahaddah, wal idja, wal bath. Ya. Dan dinamakan imalah kubro, dan nama lain dari imalah kubro imalah mahaddoh, idja, dan batoh. Ya, jadi simpelnya kalau imalah kubro yaitu pengucapan antara fathah dengan kasroh, kemudian antara alif dengan ya. Jadi menggabungkan dua harokat far'iyah atau juga dengan huruf far'iyah. Apa itu harokat far'iyah? Kita ketahui bahwa harokat secara asal itu kan ada fathah, kasrah, kemudian dhammah begitu. Lawannya sukun begitu. Nah ini tiba-tiba ada antara itu gitu. Maka itu dikatakan sebagai far'i ya, harokat far'iyah jadinya. Jadi malah kubro ini termasuk kategori harokat far'iyah. Wabil alifi ya qaribatun minal ya, dan antara alif dengan ya. Nah, berarti ini huruf di luar huruf hijaiyah gitu, atau huruf Arab ya, nggak ada ya, karena jadinya gitu ya. Nah, makanya kalau ini yang huruf far'iyah, kalau tadi harokat far'iyah, jadi penggabungan ya. Nah itulah imalah ya. Oke, kemudian juga mesti menghindari ketika pengucapan imalah ini adalah berlebihan begitu ya. Artinya sampai takaluf ya dalam imalah begitu ya. Nah, kemudian nama lain dari imalah ini adalah imalah kubro, imalah mahdhah, ija. Ija itu artinya miring begitu ya, sudah miring. Patah juga sama. Nah, tapi kalau di masyarakat secara umum ya, kalau imalah pasti imalah yang dimaksud adalah imalah kubro, karena dalam riwayat Hafs itu kan adanya hanya satu ya, imalah itu majrihah ya. Tapi kalau nanti di qiraat yang lain kan banyak imalah itu ya. Nah, oke. Jadi ya itu beberapa poinnya terkait dengan imalah kubro ya. Baik, yang berikutnya at-taqlil. At-taqlid martabatun mutawassitatun bainal fathi wal imalatil kubra wa tusamma baina wa bainal lafzaini wal talkif wat tawassuti wal imalati sughra. Wal imalatu li hujjatin masyhurah inda qabaili wastil jazirati wa syarqaiha mislu Tamim wa Asad wa Tai wa Qais wal huruful lati tumalu hiya al alif wal fathatul lati qablaha wa asbabul imalati hiya awalan wujudu kasratin fil lafzi qabla al alifi mislu
Ar-riba kamishkah. Thaniyan wujudu kasratin fil lafzi ba'dal alifi mislu an-nari an-nasi. Thalithan wujudu kasrati fil lafzi fi ba'dil ahwal mislu toba jaa lianna awailaha tukasiru tuksaru. Tuksaru. Idza tasalat bid dhamiril marfu'i fanaqul tibta ji'ta. Rabi'an wujudu alifil munqalabah an ya'i nahu rama sa'a. Ya. Masih banyak yang Mbak. Coba diterjemah dulu dari taklil. Taklil adalah tingkatan yang sedang, tingkatan menengah antara fathah dan imalah kubro, dan dinamakan juga baina-baina dan antara dua lafaz dan taltif, tawasud, imalah sugro. Dan imalah ada beberapa hujjah yang terkenal di kabilah-kabilah Jazirah Arab dan Syarqiyah dan dua ya, pertengahan Jazirah Arab dan timur Jazirah gitu ya. Dan timur Jazirah seperti Tamim, Bani kabilah Tamim Ya, kabilah Tamim, kabilah Asad dan kabilah Toi dan Qais. Dan huruf yang diimalahkan yang adalah alif dan fathah yang sebelumnya adalah alif dan yang sebelum dan fathah yang sebelumnya alif gitu. Dan alif yang sebelumnya fathah. ya. Dan sebab imalah adalah yang pertama adanya kasroh pada lafaz Sebentar Mbak. Kalau ini sebab imalah nanti lagi ya terjemahnya. Baik, yang berikutnya adalah taklil ya. Ini level pertengahan antara fathah dengan imalah kubro. Oke, taklil ya. Jadi untuk memahami taklil kita mesti memahami imalah. Kalau imalah itu kan antara fathah dengan kasroh. Fathah dengan kasroh. Kalau ibaratkan fathah itu 0 derajat, kemudian kasroh itu 180 derajat lurus ya, berbanding terbalik lurus gitu ya. Berarti 180 derajat. Kalau imalah pertengahan itu berarti miringnya atau ya miringnya sekitar 90 derajat gitu. Ya, itu imalah kubro, itu yang biasa kita sebut imalah saja ya. Nah, kemudian ada istilah taklil. Taklil itu dari yang tadi 90 derajat untuk ini. Nah, kemudian untuk taklil itu 45 derajat pertengahan. Cara yang dikatakan antara fathah dengan imalah kubro ya. Nah, biasa disebut juga dengan baina lafzaini, taltif, tawassut, imalah sugro juga ya. Nah, seperti itu. Dan imalah ini adalah lahja atau dialek yang populer di antara kabilah yang ada di pertengahan Jazirah dan perbatasan timur dari Jazirah ya, seperti Tamim, Asad, Tai, Qais ya. Dan sebab-sebabnya kenapa bisa terjadi imalah ya, kita lanjutkan lagi. Yang pertama adanya kasrah pada lafaz sebelum alif, contoh ar-riba kamishkah. Yang kedua adanya kasrah pada lafaz setelah alif, contoh an-nar, an-nas. Yang ketiga adanya kasrah pada lafaz sebagian keadaan, contoh toba, jaa, karena awalnya kasroh apabila bersambung dengan domir yang marfu, domir rofa, seperti tipta, jita. Yang keempat adanya alif yang dibalik
menjadi dibalik dari ya. Ya. Contoh Roma Sa'ah. Baik. Jadi di sini disebutkan sebab imalah ya, bukan hanya taklil, tapi sebab imalah. Nah, itu yang praktekkan bacanya oleh Bani Tamim ya. Nah, kemudian juga Asad, Faiz itu ya imalah. Ada yang imalahnya miring banget gitu ya, 90 derajat, ada yang 45 derajat. Nah, yang perlu diketahui juga di antaranya teorinya, walaupun sebenarnya secara asal ya kita mengikut periwayatan itu ya Mbak. Artinya kalau ini dibacanya imalah ya kita ikut imalah gitu ya. Nah, kalau enggak ya enggak gitu ya. Nah, itu mengikut dari jalur periwayatan gitu ya. Nah, tapi di sini mencoba mengambil hikmah itu ya dari sebab-sebabnya atau dari analisa perkataannya begitu ya. Nah, jadi ini teorinya. Jadi bisa gunakan atau bisa enggak. Tapi kalau kalau Anda pribadi sih enggak gunakan ini Mbak. Kenapa imalah? Ya karena diriwayatkannya dengan imalah sudah jelas cukup ya. Nah, tapi kalau ini mencoba menguak kenapa sih bisa terjadi imalah gitu ya. Yang pertama adanya kasrah pada lafadz yang sebelum alif gitu ya. Ya, qoblal alif. Jadi ada kasrah, kemudian pada lafaz sebelum alif. Ya riba. Ya, maka dibacanya jadi apa? Ribe. Kamiskatin jadi kamiske. Oke. Kemudian yang kedua, karena adanya kasrah pada lafaz setelah alif. Kalau tadi sebelum alif, ya sekarang setelah alif. Nah, ya. Nah, sudah jelas Mbak ya, kalau yang ini. Iya, Yang ada alif ini ya. Nah, iya. kemudian juga adanya kasrah juga di lafaz pada sebagian kondisi begitu ya. Ya, jadi antara adanya kasrah dengan antara fathah begitu. Kalau yang 1 dan 2 ya. Nah, itu. Jadi dekat dengan kasrah itu ada alif. Alif yang tentu lebih dekat kepada fathah, maka jadinya diimalahkan. Ini menurut sebagian ulama begitu. Nah, kemudian yang ketiga tadi wujud kasrah fil lafzi fi ba'dil ahwal, pada sebagian kondisi yaitu toba ja'at. Aslinya apa? Toba ya ja'ah itu ya. Kalau di terisik di situ kan, karena kalau di ditasrif lagi bisa menjadi tibtu tibta jitu jita, padahal asalnya ada alif ya. Nah, seperti itu di situ ya. Kemudian yang keempat adanya alif yang sudah diganti ya. Jadi gunakan rasam ya, aroma, sa'a dan lain-lain. Ya, itu sebagian dari hikmah ya, atau sebagian hikmah dari adanya bacaan imalah seperti itu. Tapi tetap kita katakan untuk yang paling utama, kenapa di sini bisa imalah, kenapa di sini bacanya begitu ya. Nah, karena kita mengikut jalur periwayatannya ya. Bagaimana perintah Rasulullah SAW, innama ya'murukum antaqra'u kama ulimtum ya. Ada sebagian riwayat yang lain, in Rasulullah SAW ya'murukum an yaqra'a kulla rajulin kama ulimtum. Baik, artinya Rasulullah SAW memerintahkan supaya kita membaca sebagaimana yang diajarkan. Diajarkannya tentu turun-temurun sampai kita naik ke atas ya. Tanya sampai kepada Rasulullah SAW supaya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Bahwa di sini memang betul-betul ada imalah, di sini enggak berlaku imalah begitu ya. Ya. Nah, kalau ini yang sebab imalah ini memang umum, bukan hanya di sebagian riwayat, tapi semuanya, semua qiraat ada. Nah, maka kita katakan ketika nar, nes untuk Duri Abu Amr misalkan dia dibacanya apa? Imalah, nes gitu ya. Oke. Sementara
Mungkin sampai itu dulu, Mbak. Iya, Ustaz. Soalnya nanti kita teruskan lagi yang 3 sebab imalah, walaupun bukan sebab utama ya, Mbak, tapi sebab berdasarkan hikmah gitu ya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Insya Allah sampai sini paham, Ustaz. Cukup ya, alhamdulillah. Kalau cukup, insya Allah kita teruskan lagi nanti di pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.